Cuma aja kalau kalian punya ide kreatif tapi tidak menyesuaikan dengan format yang telah diterterakan gitu kan. Alhamdulillah di UNAN, tingkat UNAN sendiri itu juga sudah melakukan kegiatan merevisi proposal-proposal yang formatnya masih salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi dengan kami di iPod Infocom Podcast. Sebelumnya kenalin, aku Naya Salsabila Azhara dan rekan aku Sofika Almi. Di sini kami akan memandu iPod kali ini. Pantengin dan simak sampai habis ya. Nah, di iPod ke-6 kali ini kita akan membahas tentang program kreativitas mahasiswa atau yang disebut juga dengan PKM. Nah, mungkin dari beberapa kalangan istilah PKM ini sudah nggak asing lagi nih, khususnya di kalangan mahasiswa. Kabarnya nih, Nay, PKM ini merupakan ajang bergengsi yang dimana nanti bagi proposal yang memenuhi kriteria akan didanai oleh Kemendikbud loh. Keren banget gak sih? Untuk itu kami dari Departemen Infocom kedatangan narasumber yang akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang PKM ini. Untuk teman-teman farmasi pasti udah gak asing lagi nih dengan narasumber kita kali ini, karena narasumber kita kali ini merupakan salah satu mahasiswi dari Fakultas Farmasi. Dan narasumber kita kali ini proposalnya tembus pendanaan loh. Langsung saja kepada Kak Mita dan Kak Siti. Apa kabar Kak? Baik. Oke, baik nih. Mungkin dari teman-teman yang dengerin podcast ini ada beberapa yang masih belum kenal nih sama Kak Mita dan Kak Siti. Boleh nih Kak, perkenalan diri dulu sama diceritain kesibukannya akhir-akhir ini apa ya? Oke, sebelumnya kita mau nyapa dulu nih Sobat iPod kan, Mit. Yaudah, kita sapa ya. Halo Sobat iPod. Oke, perkenalkan, aku Siti Aisyah Rizky dari Fakultas Farmasi Universitas Andalas. Kali ini kesibukan aku sedang melakukan riset penelitian yang sedang aku lakukan saat sekarang. Oke, perkenalkan aku Arnita Harahap dari mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Andalas. Untuk kesibukan saat ini ya berkuliah seperti biasa dan juga sambil melaksanakan proyek PKM 2023 ini. Oke Kak, terima kasih Kak. Nah, untuk teman-teman pendengar podcast kita kali ini pasti udah kenal dong ya dengan Kak Siti dan Kak Mita. Jadi Kak, sesuai dengan topik kita tentang PKM kali ini, sebenarnya PKM itu apa sih Kak? Mungkin bisa dijelasin Kak? Oke, PKM mungkin mahasiswa Indonesia terkhususnya Universitas Andalas sudah nggak asing lagi yang mendengar PKM ini ya Pak, yang merupakan singkatan dari program kreativitas mahasiswa. Dan mungkin infonya sudah banyak sekali tersebar, bisa di searching di Google juga kalau mau tahu lebihnya. Nah, jadi mungkin aku jelasin sedikit aja. Jadi PKM itu merupakan wadah ya atau ajang bagi mahasiswa seluruh Indonesia dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya pada bidang yang ditekuninya. Nah, nanti output dari PKM ini harapannya nanti bisa bermanfaat ke masyarakat luas. Jadi pengetahuan ataupun keterampilan yang dimilikinya itu bisa dimiliki oleh mahasiswa itu bisa diaplikasikan nih ke masyarakat melalui program PKM ini. Dan PKM ini ada banyak bidangnya ya, ada 8 bidang. Salah satunya itu adalah PKM Riset Eksakta yang merupakan PKM yang kami laksanakan saat ini. Oke Kak, baik Kak, terima kasih Kak. Sebelumnya boleh nih kami tanya-tanya tentang judul dan deskripsi singkat dari PKM yang sedang Kakak jalankan. Oke, untuk kalau dari aku ya, kalau untuk judul penelitian yang sedang aku lakukan seperti yang udah dibilang Mita tadi ya, kami juga tim PKM RE, itu aku melakukan formulasi oral di setting film dari ekstrak terstandar Zigiber officinale sebagai antiemetik. Jadi deskripsi singkatnya itu aku tuh bikin ekstrak jahe nih, karena penggunaan si jahe merah kan masih secara tradisional dengan cara direbus terutama ya bagi masyarakat. Nah, sekarang ini aku mau memformulasikan nih dalam bentuk oral disintegrating film. Lebih tepatnya kayak teman-teman mungkin pada tahu nih permen Go Fresh mungkin. Jadi zat aktifnya digunakan si jahe merah. Oke, kalau aku sendiri judulnya itu adalah analisis fraksi bioaktif tongkol jagung sebagai anti-aging dan formulasi sediaan kosmetik sheet mask. Penjelasan singkat tentang judul aku ini, jadi aku melakukan analisis bioaktif dari tongkol jagung ya yang kita anggap sebagai limbah sebagai anti-aging.
Nah, itu juga berdasarkan literatur sebelumnya ya. Sudah ada juga beberapa penelitian terkait tongkol jagung ini, namun di situ aku kembangkan menjadi suatu formula juga, yaitu formula sediaan seedmask. Mungkin penjelasan singkatnya seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa ya tujuan utama dari proyek PKM PKK ini? Oke, Boleh? mulai. Kalau tujuannya ada dua ya. Kalau yang proyek aku, yang pertama untuk mengetahui apakah benar dalam ekstrak atau fraksi tongkol jagung tersebut memiliki aktivitas sebagai anti-aging. Nah, untuk tujuan yang kedua itu adalah untuk mengetahui apakah ekstrak tongkol jagung itu dapat diformulasikan menjadi suatu sediaan sheet mask. Oke, selanjutnya untuk proyek yang sedang aku lakukan kali ini bertujuan untuk apakah si ekstrak jahe merah ini bisa dijadikan sebuah film ataupun namanya ODF ya, oral designating film, dan kalaupun bisa nih diformulasikan menjadi ODF karena si ekstrak jahe merah ini kan rasanya pedas ya. Nah, jadi kami itu mau mencari pemanis apa yang sesuai untuk menutupi rasa pedas pada si jahe merah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana proyek PKM ini akan memberikan dampak positif pada masyarakat atau bidang yang kakak tuju nantinya? Oke, melalui pelaksanaan PKM ini harapannya nanti di masyarakat bisa mengubah pemikiran bahwa tongkol jagung yang sebelumnya dianggap sebagai limbah itu bisa diolah lagi sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi di masyarakat. Baik diolah menjadi bentuk sediaan ataupun kepada peneliti-peneliti selanjutnya bisa dilakukan pengembangan lagi nih atau mengeksplorasi lebih dalam terkait tongkol jagung ini, kira-kira apa saja aktivitas farmakologisnya atau apa saja komponen kimia yang ada di dalamnya gitu. Dan harapannya juga untuk bidang kosmetik juga bisa bermanfaat proyek ini untuk bisa mengembangkan sediaan kosmetik dari bahan alam tentunya. Oke, sedangkan untuk proyek yang sedang aku lakukan itu dampak bagi masyarakatnya. Nah, untuk dampak bagi masyarakatnya, si jahe merah ini merupakan tanaman obat komoditas tertinggi di Indonesia. Nah, untuk mengolah si jahe merah yang umumnya masih digunakan sama masyarakat secara tradisional untuk mengonsumsinya kan, untuk mengonsumsi ya. Jadi diformulasikanlah dalam bentuk si ODF sebagai bentuk dari pengembangan tanaman obat. Nah, itu kan dapat menunjang dari segi kepraktisan masyarakat. Selain itu, juga menambah nilai dari si jahe merah yang awalnya dalam bentuk masih segar dan dijadikan dalam bentuk si sediaan farmasi. Selain itu, si ODF ini kebanyakan menggunakan zat aktifnya itu dalam bentuk sintesis ya. Nah, sedangkan kita memformulasikannya dalam bentuk bahan alam. Nah, Nay mau tanya nih Kak, apakah selama kakak mengerjakan proyek PKM ini, apakah ada tantangan atau hambatan? Dan gimana sih cara kakak ngatasin hambatannya itu? Oke, untuk tantangan selama aku mengerjakan proyek ini. Nah, awalnya itu udah ada ya, aku kan melakukan studi literatur nih untuk menentukan formulasi. Kita kan kalau di farmasi ada kegiatan preformulasi ya. Nah, setelah menyusun rangkaian formula, ternyata beberapa bahan atau excipientnya tidak sesuai dengan zat aktif. Maka kami melakukan ada namanya pemilihan polimer, pemilihan plasticizer. Jadi ada beberapa tahap tambahan. Nah, karena dari struggle yang kami hadapi. Selanjutnya itu kalau dari cara mengatasinya ya, kalau cara mengatasinya itu kan banyak dilakukan trial error nih di ya penelitian aku lakukan sekarang ini. Jadi itu tuh betul-betul sangat perlu kekompakan tim, kerjasama tim, dan juga kalau ada kendala ataupun apa ya yang tidak kita tahu lah gimana cara menyelesaikannya, kita bisa melakukan studi literatur terlebih dahulu ataupun diskusi dengan dosen pendamping yang mendampingi kita selama kegiatan PKM ini. Oke, terkait kendala dan hambatan kurang lebih sama ya. Tapi mungkin di awal pelaksanaan PKM, salah satu kendala mungkin semua mahasiswa PKM juga mengalaminya karena terkait dana ya. Karena memang dana PKM ini turunnya cukup lama, mungkin ada beberapa administrasi yang harus diurus hingga sebelum
sampai ke tangan penerimanya. Nah, ini menjadi hambatan juga karena beberapa penelitian itu kan perlu membeli suatu bahan atau alat yang penting gitu untuk memulai suatu penelitian. Nah, karena dananya yang cukup lama turun, jadi dalam jangka waktu tertentu proses pelaksanaan PKM itu terhambat gitu. Tapi mungkin ini solusinya bisa didiskusikan kembali dengan dosen pendamping ya. Siapa tahu dosen pendampingnya bisa ada yang mau membantu, ya, membantu terlebih dahulu gitu kan. Mungkin itu diskusi dengan dosen pendamping lagi. Mungkin untuk hambatan terkait pelaksanaan PKM-nya ya kurang lebih sama, karena untuk penelitian di laboratorium itu ada istilah trial and error ya, seperti yang disampaikan tadi. Nah, itu memang kadang membutuhkan waktu yang lama. Kalau misalnya dari penelitian aku tuh mencari suatu eluen ya yang cocok untuk bisa memisahkan ekstrak pada plat KLT. Nah, itu memang trial untuk menentukan eluen itu harus trial and error gitu, untuk eluen apa yang paling bagus untuk memisahkannya. Nah, itu memang membutuhkan waktu yang lumayan lama lah dari yang aku alami. Nah, untuk solusinya mungkin jangan hanya berpaku pada pencarian eluen itu aja, laksanakan kegiatan yang lain, tahapan yang lain yang mungkin bisa dibarengi dengan mencari eluen tersebut. Mungkin kalau untuk solusi itu tergantung penelitiannya juga dan pandai-pandai kita dalam memanajemen tahapan-tahapan yang akan kita lakukan, hingga harapannya nanti dalam waktu yang ditentukan proyek kita tuh bisa selesai atau lebih cepat dari itu bisa selesai. Nah, dari Kak Mita dan Kak Siti ini kan udah lulus nih pendanaannya. Ada nggak sih atau menurut kakak kiat-kiat agar proposal proyek kita nih bisa lulus atau tembus pendanaannya, Kak? Oke, baik. Terkait kiat-kiat agar lulus pendanaan, yang pertama itu adalah pencarian ide. Jadi dalam pencarian ide ini kita memang dituntut untuk bisa meluangkan waktu nih, studi literatur, baca-baca jurnal, dan juga menyesuaikan permasalahan yang ada saat ini. Selanjutnya dituntut juga untuk kreatif, mencari apa kira-kira penyelesaian dari permasalahan yang saat ini gitu kan. Kalau berbicara mengenai kreativitas, tentunya mahasiswa Universitas Andalas ini sangat kreatif ya, tidak kalah dibandingkan mahasiswa lainnya. Tetapi kita juga harus menyesuaikan dengan jadwal PKM ini, karena PKM ini kita ditentukan batas waktunya yaitu 3-4 bulan. Nah, jadi kita harus mencari ide yang memang masuk akal, yang bisa kita kerjakan selama waktu tersebut gitu. Dan juga menyesuaikan dengan dana yang diberikan. Kan ada maksimal dana yang boleh diberikan oleh Dikti dan juga dari universitas juga. Nah, kita menyesuaikan nih dengan proposal kita, apakah memungkinkan penelitian tersebut dilakukan dengan dana segitu gitu. Oke, di samping ide, yang paling penting sekali itu adalah format penulisan proposal. Karena percuma jika idenya itu sangat kreatif, sangat bermanfaat bagi masyarakat, tetapi karena kesalahan format penulisan akhirnya nggak lolos, karena format penulisan ini merupakan tahap pertama dari penilaian proposal. Nah, terkait format penulisan mungkin boleh dijelaskan oleh Siti? Oke, seperti yang Mita bilang tadi, percuma aja kalau kalian punya ide kreatif tapi tidak menyesuaikan dengan format yang telah diterterakan gitu kan, di pedoman yang telah diberikan. Nah, di pedoman itu ada beberapa syarat format yang harus kita lakukan. Seperti kalau pada umumnya kayak gini, kita mau bikin nih 10 halaman maksimal. Nah, mungkin kalau dari pandangan orang lain itu kalau bisa lebih lah 10 halaman gitu kan. Sebenarnya harus sesuai dengan format guys gitu. Kalau bisa, kalau misalnya kurang dari 10 halaman juga nggak apa-apa gitu. Yang penting kan kapasitasnya maksimal 10 halaman gitu kan. Dan juga ada juga penulisan, tulisannya bagaimana, ukurannya berapa, jarak spasinya bagaimana. Nah, itu harus disesuaikan dengan pedoman. Jangan sampai nggak sesuai dengan pedoman kan. Ya, karena sayang sekali ya ide yang kreatif itu. Nah, aku juga mau ngasih tips juga nih. Nah, sebelum proposal kita ini kita masukin dalam website Sibol Mawa ya, tentu juga ada beberapa bab yang bakal dibikin kan. Nah, untuk latar belakang itu singkat, padat, dan jelas saja guys. Apa sih permasalahannya gitu ya, dari mana kita angkatkan, dan apa yang mau kalian solusi gitu dari suatu permasalahan itu, dijelaskan dalam latar belakang itu. Kalau bisa latar belakang itu cukup 1 halaman aja, itu udah cukup ya Mit. Jadi kalian bisa space halaman yang lebih lanjutnya itu bisa untuk
RAB-nya bagaimana, terus metode kalian bagaimana, karena kan kalau dalam penelitian ini kan penjabaran metode juga sangat penting ya. Selain itu tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka ini bisa itu sekitar 2 halaman ya. Nah, selanjutnya baru tuh termasuk metode RAB. Nah, untuk format RAB juga ada tuh gimana penulisannya untuk rancangan anggaran kita Ya, berapa persen, berapa alat bahan. Terkait format ini, alhamdulillah di UNAN, tingkat UNAN sendiri itu juga sudah melakukan seperti kegiatan untuk merevisi proposal-proposal yang formatnya masih salah. Seperti tahun lalu kami juga kegiatannya seperti itu. Jadi yang penilaian dari UNAN yang misalnya nggak lolos masih diberi kesempatan nih untuk merevisi kembali supaya bisa di-upload di website Simbol Mawar. Memang itu sangat bermanfaat sih. Jadi mereka yang nggak lolos karena format masih punya kesempatan untuk merevisi format yang salah sehingga bisa diajukan lagi proposalnya. Lebih baik kalau lebih awal kan sebelum kita submit ya. Iya, benar. Baik, mungkin dari Kak Mita sama Kak Siti, apa aja nih keuntungan dari PKM yang dari mengikuti PKM yang udah Kakak rasain? Oke, kalau dari segi keuntungan mengikuti PKM ya, salah satunya itu kita juga ada nih ngisi namanya CV kan. Itu juga menambah ya Mir, Iya, buat CV kita. Nah, karena itu lebih selain untuk CV juga pengalaman nih bagi kita ya Mir. Nah, selain itu juga menambah relasi ya. Kenapa aku bilang menambah relasi? Karena di PIMNAS nantinya kita itu udah berkumpul dengan beberapa univ dan juga jurusan yang berbeda-beda ya. Nah, di sana itu kita juga bisa sharing nih sama kawan-kawan yang emang lebih berpengalaman, malah tahu udah 2 kali ikut PKM gitu kan, lulus juga PIMNAS gitu. Oke, tambahan lainnya mungkin salah satu keuntungan ya bagi ketua terkhususnya mendapatkan privilege bebas seminar proposal ya. Mungkin semuanya udah pada tahu. Dan juga ada beberapa PKM di bidang lain, misalnya PKM PM, mereka itu karena langsung pengabdian masyarakat maka mereka tidak perlu mengikuti KKN lagi. Iya, karena dibebaskan dari KKN kan. Dan ada beberapa SKS yang bisa dikonversi nih, misalnya mata kuliah metode penelitian ya. Mungkin keuntungan lainnya itu terkhususnya di bidang riset eksakta yang gak jauh-jauh dari laboratorium ya, seperti farmasi. Tentunya akan menambah skill lab kita. Nah, karena mungkin saat praktikum belum cukup nih skillnya kita dapatkan karena waktunya hanya terbatas kan 1 hari 1 topik. Nah, sedangkan pada PKM ini kita bisa sambil belajar juga nih bagaimana sih kerja di laboratorium yang baik dan sebagainya. Mungkin itu tergantung dari bidangnya masing-masing. Pastinya banyak sekali manfaat. Nah, mungkin nih menurut pendapat Kak Mita sama Kak Siti itu peserta dari mahasiswa yang bisa mengikuti PKM ini tuh bisa dari tingkat mana saja, seperti kayak maba atau mahasiswa tingkat akhir atau mahasiswa di semester berapa yang dianjurkan gitu untuk mengikuti PKM ini. Oke, sebenarnya nggak ada sih untuk syarat mahasiswa apa ya. Yang penting selagi statusnya sebagai mahasiswa aktif di universitas yang mereka bertempati untuk belajar ya, itu tuh bisa mengikuti kegiatan PKM. Tapi kalau kita misalnya nih kita mahasiswa baru, nah kan tadi kita sudah menjabarkan ya bahwasanya kalau bisa yang emang di bidang kita juga kan. Nah mereka belum belajar tuh gitu kan kalau terlalu mahasiswa baru. Atau mahasiswa akhir nih, apalagi mereka mungkin sudah menjalankan penelitian mereka dan mereka juga menjalankan proyeknya. Jadi antara membagikan antara penelitian mereka dengan proyek yang akan dijalankan di PKM itu takutnya nggak balance gitu kan. Jadi lebih bagusnya itu gimana sih Mit? Ya, mungkin tambahan sebelumnya untuk mahasiswa akhir itu mungkin bisa saja, asalkan syaratnya tuh kalau memang dia bisa menghandle dua penelitian sekaligus itu bisa saja, asalkan dia tuh ditetapkan sebagai mahasiswa aktif sampai PKM selesai. Nah permasalahannya mungkin untuk mahasiswa tingkat akhir itu kan targetnya misalnya semester ini selesai, sedangkan jadwal PKM itu belum selesai gitu kan, sehingga itu tidak diperbolehkan. Dan yang bagusnya itu adalah mahasiswa yang memang kalau contohnya di farmasi nih ya, tingkat 2 dan 3 itu
Sepertinya itu yang lebih dianjurkan. Kenapa? Ya. Karena sudah banyak mata kuliah yang sudah Ya, dipelajari mata juga. Jadi relevan gitu antara keterampilan dan pengetahuannya dengan PKM yang akan dia laksanakan nantinya. Jadi Udah ada nih ya, gambarannya mau menekankan masalah apa, Ya, idenya benar. bagaimana. Ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa baru juga sebenarnya nggak apa-apa mengikuti kakak-kakak tingkatnya Ya, sambil belajar juga boleh. Cuman kalau dianjurkan yang sudah tingkat 2 atau 3 mungkin kali. Nah, gimana nih teman-teman iPod? Pasti udah paham kan ya penjelasan dari narasumber kita tadi tentang PKM. Sebelumnya kami mau ngucapin terima kasih kepada narasumber kita, Kak Mita dan Kak Siti, yang sudah meluangkan waktunya untuk menjelaskan terkait PKM ini kepada kita semua. Nah, ya boleh nih dari Kak Mita dan Kak Siti closing statementnya untuk iPod kita kali ini. Oke, sebelumnya aku juga mau ucapin terima kasih banyak kepada Infokom BEM Farmasi UNAN yang sudah mengundang kami berdua menjadi narasumber nih dalam pembicaraan terkait PKM. Nah, untuk mahasiswa yang mau mengikuti PKM tahun depan, PKM 2024, sudah boleh nih mulai melakukan studi literatur terlebih dahulu supaya bisa mendapatkan ide yang lebih maksimal lagi sehingga lebih mudah lolos pendanaan tahun depan. Dan juga untuk mahasiswa PKM yang saat ini semangat untuk melanjutkan pelaksanaan PKM-nya sampai akhir September nih ya, Siti ya. Dan juga semoga saat Monef atau PKP 2 nanti bisa lancar jaya dan bisa lolos Binmas ya. Amin. Amin. Oke, dilanjutkan. Baik, terima kasih kepada Kak Mika dan Kak Siti. Mungkin dari teman-teman iPod semua, jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada Kak Mika dan Kak Siti atau bisa nih komen di kolom komentar. Nah, mungkin dari iPod kita kali ini cukup sekian. Aku Naya Salsabila Zahra. Aku Safitri Almi. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di iPod selanjutnya.